Kesorotan lainnya, saudara, anggota TNI Angkatan Laut di Makassar, Sulawesi Selatan menembak warga saat terjadi keributan antar kampung. Satu orang tewas akibat luka di bagian kepala dan satu lainnya terluka di bagian dada. Salah satu berinisial SB menembak warga yang di tengah pertikaian antar kampung. Peristiwa terjadi pada Minggu 5 Mei kemarin. Dan Lantamal 6 Makassar, Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat menyebut saat menembak, pelaku menggunakan senapan angin jenis PCP yang berada di rumahnya. Kemudian Koptu SB keluar menuju balkon lantai 2 rumahnya untuk melihat warga yang bertikai. Kemudian dari salah seorang warga yang bertikai sempat berteriak, tembak komandan, tembak komandan. Akan tetapi Koptu SB dilempari batu oleh pihak yang bertikai dari arah tol. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin berjenis PCP. Peristiwa penembakan terjadi pada 5 Mei 2024 pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Terjadi pencurian di salah satu rumah warga. Akibat pencurian tersebut terjadi keributan antar kampung. Sejumlah warga membawa batu dan busur dalam keributan ini. Anggota TNI AL Koptu SB mendapati kaca rumahnya pecah terkena lemparan dari warga yang bertikai. Koptu SB kemudian keluar rumah untuk melihat warga. Seorang warga yang bertikai sempat meminta Koptu SB untuk menembak. Koptu SB kemudian mengambil senapan angin dari dalam rumahnya dan menembak warga yang bertikai dari lantai 2 rumah. 5 menit berselang, Koptu SB turun ke depan rumah dan kembali menembak. Duka menyelimuti rumah Faris, korban penembakan anggota TNI AL yang terjadi pada Minggu pagi kemarin. Faris tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Dari pengakuan Rahmat, kakak korban, peristiwa penembakan terjadi saat ia dan sang adik keluar rumah karena mendengar informasi adanya pelaku pencurian yang dikejar warga. Ketika berada di tengah keributan yang terjadi di Jalan Galangan Kapal, di saat itulah sang adik tersungkur usai terdengar suara letupan senjata. Di Jalan Galangan Kapal, Acelang. Ya. Itu sampai di lorong. Itu sampai bisa ditembak itu karena apa? Saya juga tidak tahu, Pak. Dia cuma berdiri. Tidak lama kemudian bunyi suara letusan, suara tembakan. Pas balik, ternyata adikku yang ditembak. Itu ada atas nama siapa? Faris. Peristiwa penembakan ini dibenarkan Komandan Lantamal 6 Makassar Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat. Pelaku diketahui adalah Kopral 1 berinisial SB yang menggunakan senapan angin PCP. Pelaku menembak 2 orang warga sipil. Selain Faris yang menjadi korban tewas, pelaku juga melukai 1 orang lainnya dengan tembakan di bagian dada. Setelah itu Koptu SB menembak ke arah warga yang sedang bertikai sebanyak 3 butir dari balkon lantai 2 rumah yang bersangkutan. Koptu SB turun ke samping pagar tol dekat rumahnya dengan membawa senapan. Selanjutnya melihat 3 orang membawa parang dari arah kampung Pacelang menuju sisi tol dekat rumah Koptu SB. Kemudian Koptu SB menembak ke arah 3 orang yang membawa parang tersebut sebanyak 1 butir dan diduga mengenai korban atas nama saudara FL pada bagian dada. Saat ini Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6 mengamankan terduga pelaku Koptu SB beserta barang bukti yang digunakan. Pelaku saat ini berada di kantor Pomal Lantamal 6 untuk proses penyidikan lebih lanjut. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Berawal dari pencurian, kemudian adanya pertikaian warga antar kampung, seorang anggota TNI Angkatan Laut menggunakan senapan angin menembak 2 warga sipil. Kita akan bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat petang, Prof. Adri. Selamat petang. Baik, Prof. Andri, apa yang bisa Anda baca dari peristiwa ini? Ada reaksi yang begitu cepat tampaknya dari prajurit TNI Angkatan Laut menembak 2 warga sipil yang tengah bertikai saat itu. Ada 3 hal ya. Pertama, bahwa masyarakat itu sudah berani ya melawan anggota TNI. Dengan kata lain, mereka tidak segan-segan,
tidak sungkan-sungkan untuk melawan anggota TNI. Yang kedua, diperlukan sekali lagi kepada kita semua kontrol diri, kontrol rasa marah, ya. Sebab kalau kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan rasa marah kita, maka begini, akibatnya fatal pada orang lain. Dan yang ketiga adalah bahwa ternyata senapan angin pun itu ketika mengenai bagian-bagian vital seperti kepala, ternyata bisa mematikan. Ya, itu membuat kita lalu menjadi harus hati-hati. Bahkan bukan hanya senjata api yang bisa mematikan, tapi juga senapan angin sekalipun jika ditembakkan pada tempat yang tepat bisa mematikan juga. Demikian. Prof. Andri, ini kan ada pertikaian, kericuhan di depan rumahnya, bahkan kaca rumahnya terdampak dari kericuhannya. Apakah ini menjadi faktor juga alasan mengapa pelaku ini melakukan penembakan? Saya kira juga kita kalau kita pun berada pada situasi yang bersangkutan sebagai pelaku, tentu bisa memahami juga kalau yang bersangkutan kemudian ngamuk atau emosi gitu ya. Namun masalahnya adalah bahwa kalau emosi orang biasa, tentu beda dengan emosi seorang anggota TNI yang punya kemahiran dalam rangka menggunakan senjata api, kan begitu. Jadi memang kemampuan untuk kontrol dirinya bagi seorang anggota TNI tentu lebih tinggi harusnya dibanding kita-kita sebagai orang biasa. Nah, ketika yang bersangkutan sudah dikuasai oleh emosi, dan ditambah lagi ada akses senjata walaupun senapan angin, maka terjadilah seperti ini. Ditambah lagi mungkin dari pihak masyarakat juga memprovokasi yang bersangkutan untuk kemudian menembak gitu ya, sehingga jadilah dari dia sudah marah, dia punya senjata senapan angin dan punya orang lain yang memprovokasi, maka jadilah kekerasan tersebut. Meskipun tadi ada unsur dugaan, ada unsur provokasi, tapi harusnya kontrol dirinya lebih baik lagi, Prof. Andri. Halo, Prof. Andri. Halo? Ya, meskipun tadi disebut ada dugaan provokasi dari warga untuk menembak, tapi harusnya ada kontrol diri yang lebih baik lagi dari prajurit TNI Angkatan Laut ini. Itu dia, makanya juga, dan saya juga duga bahwa yang bersangkutan tentu sudah tidak lagi muda ya, dengan kata lain sudah cukup matang secara usia, sehingga lalu memiliki kontrol diri yang cukup tinggi gitu. Tapi ternyata bahwa memang pada situasi tertentu orang yang sudah terlatih sekalipun ya bisa bablas dan kemudian lalu kelepasan. Untuk itu maka kasus ini memberikan satu hikmah kepada kita semua bahwa manajemen rasa marah, manajemen pengendalian diri itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Tidak bisa hanya karena dia sudah tua, sudah pernah menerima sekali, lalu kemudian dilupakan. Dengan kata lain perlu terus-terusan dilatih, apalagi khususnya ketika mereka adalah orang-orang yang punya akses pada kekerasan. Ya. Misalnya sebagai contoh anggota TNI atau anggota kepolisian. Gitu. Prof. Andri, ini kan menembak awalnya dari lantai 2, kemudian disusul juga mendekat keluar rumah. Kalau misalkan Anda lihat, dari yang Anda analisis, ini motifnya mengarah kepada meluapkan emosi atau apa? Paling nggak dari segi saya begitu ya, dia meluapkan emosi dan kemudian lalu memilih titik bidik yang pas ya. Nah sekali lagi tentu kalau saya membidik tentu lalu asal-asal saja ya, dan kemungkinan untuk kenanya kecil sekali. Tapi bagi seorang anggota TNI kan tentu beda, apalagi ketika dia memutuskan untuk turun, tentu dia untuk mencari titik bidik yang lebih mematikan ya. Dan itu yang terjadi pada kasus di mana ada anggota masyarakat yang kemudian terbidik kepalanya dan langsung kemudian terkapar. Jadi sekali lagi bagi mereka-mereka yang sudah terlatih perlu harus segera diberikan kontrol diri ya, diberikan pelatihan untuk supaya bisa menahan rasa marahnya begitu. Jadi biasanya ketika ada pertikaian, ada kericuhan antar warga, bagaimana sebaiknya aparat bersikap agar kejadian seperti ini tidak terulang? Paling tidak adalah dia harus stay away ya, dia harus menjauhkan senjatanya. Sebab kalau orang misalnya hanya dengan kata-kata ya sudahlah, kalau kata-kata sekotor apapun tentu tidak mematikan gitu ya. Tapi kalau dia sudah mulai punya menggunakan senjatanya, maka tentu lethality atau kekerasan yang diakibatkan tentu bisa lebih serius ya. Untuk itu maka senjata itu senantiasa kita harus jauhkan dan tidak digunakan dalam berbagai konteks-konteks domestik ya di masyarakat begitu. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini.